Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvara Cika Almedina akan menjelaskan bab perumusan teori akuntansi. Satu teori dan praktik akuntansi. Menurut American Institute of Certified Public Accountant 1953, akuntansi adalah seni art mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas transaksi atau peristiwa yang dilakukan sedemikian rupa dalam bentuk uang, atau paling tidak memiliki sifat keuangan dan menginterpretasikan hasilnya. Menurut American Accounting Association 1966, akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi untuk membantu pemakai dalam membuat keputusan atau pertimbangan yang benar. Menurut Accounting Principles Board dalam Statement Nomor 4 1970, akuntansi adalah kegiatan jasa. Fungsinya adalah untuk memberikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang diharapkan bermanfaat bagi pengambilan keputusan ekonomi. Dari ketiga definisi, dapat dilihat bahwa akuntansi pada dasarnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan praktik. Artinya, teori akuntansi memiliki hubungan yang bersifat definitif dengan praktik akuntansi. Dari definisi dapat dilihat bahwa teori akuntansi tidak lepas dari praktik akuntansi, karena tujuan utamanya adalah menjelaskan praktik akuntansi berjalan dan memberikan dasar bagi pengembangan praktik tersebut. Hubungan antara teori akuntansi dan praktik akuntansi dapat dilihat pada tampilan 3.1. Dari tampilan tersebut dapat dilihat bahwa peranan teori dalam akuntansi sangat berbeda dengan peranan teori yang digunakan dalam ilmu pasti, di mana dalam ilmu pasti teori dikembangkan dari hasil observasi empiris. Akuntansi cenderung dikembangkan atas dasar pertimbangan nilai yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan tempat akuntansi dipraktikkan. Teori tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk kebijakan sebagai landasan dalam praktik akuntansi. Ada beberapa karakteristik teori akuntansi. Yang pertama, yaitu memiliki body of knowledge. Yang kedua, konsisten secara internal. Yang ketiga, menjelaskan dan atau memprediksi fenomena. Yang keempat, menyajikan hal-hal yang ideal. Yang kelima, referen yang ideal untuk mengarahkan praktik. Dan yang terakhir, membahas masalah dan memberikan solusi. Teori teori yang selama ini dikembangkan memiliki sudut pandang yang berbeda dan kadang bertolak belakang. Hal ini dapat dilihat dari perjalanan sejarah perkembangan teori akuntansi. Meskipun teori akuntansi yang betul-betul komprehensif tidak ditemui, pada saat sekarang secara umum struktur teori yang sekarang ada dapat digambarkan seperti pada tampilan 3.2. Klasifikasi perumusan teori akuntansi. Klasifikasi perumusan teori akuntansi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu menurut metode penalaran. Yang kedua yaitu sistem bahasa. Dan yang ketiga yaitu tujuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan satu persatu dari klasifikasi perumusan teori akuntansi. 1. Klasifikasi teori akuntansi menurut metode penalaran. Atas dasar metode penalaran yang digunakan, teori akuntansi dapat dirumuskan dari berbagai pendekatan yang berbeda, yaitu yang pertama, deduktif. Dalam akuntansi, perumusan teori akuntansi yang didasarkan pada pendekatan deduktif dimulai dari proporsi akuntansi dasar sampai dihasilkan prinsip akuntansi yang rasional sebagai pedoman dan dasar untuk mengembangkan teknik-teknik akuntansi. Langkah pendekatan deduktif. Yang pertama,
menentukan tujuan pelaporan keuangan. Yang kedua, memilih postulate akuntansi yang sesuai dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosiologi. Yang ketiga, menentukan prinsip akuntansi. Dan yang keempat, mengembangkan teknik akuntansi. Penentuan tujuan pelaporan keuangan merupakan hal yang paling penting karena tujuan yang berbeda mungkin memerlukan struktur yang berbeda dan akan menghasilkan prinsip yang berbeda pula. 2. Induktif. Littleton 1953 menyatakan bahwa prinsip akuntansi dapat dihasilkan secara induktif dengan melakukan pengujian empiris terhadap kegiatan akuntansi. Langkah-langkah dari pendekatan induktif. Yang pertama, mencatat semua observasi. Yang kedua, menganalisis dan mengklasifikasikan hasil observasi sehingga dapat dirumuskan berbagai kesamaan dan ketidaksamaan. Yang ketiga, hasil observasi kemudian digeneralisasi. Dan yang keempat, pengujian terhadap generalisasi. 3. Pendekatan etika. Pendekatan etika didasarkan pada konsep kebenaran, keadilan, dan kewajaran. Yang keempat, pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi menekankan pada pengaruh sosial yang timbul dari teknik-teknik akuntansi terhadap kesejahteraan sosial di lingkungan tempat akuntansi akan dioperasikan. Yang kelima, yaitu pendekatan ekonomi. Pendekatan ekonomi memusatkan perhatian pada pengendalian terhadap perilaku indikator makro ekonomi sebagai akibat adopsi berbagai teknik akuntansi. Jadi, teknik akuntansi yang dikembangkan harus dapat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi umum. Yang terakhir yaitu pendekatan eklektik. Pendekatan eklektik bertujuan untuk mengembangkan akuntansi dengan cara menggabungkan berbagai pendekatan yang selama ini digunakan. Klasifikasi berdasarkan sistem bahasa. Yang pertama yaitu teori sintaktik. Teori sintaktik berusaha untuk menjelaskan praktik akuntansi dan memprediksi bagaimana akuntan akan bereaksi pada situasi tertentu atau bagaimana mereka melaporkan peristiwa tertentu. Dengan demikian, teori ini berkaitan dengan struktur proses pengumpulan data dan pelaporan keuangan. Dua, teori semantik. Struktur akuntansi meskipun dirumuskan secara logis tidak akan berarti sama sekali apabila simbol atau istilah yang menggambarkan peristiwa atau pengukuran tidak berkaitan secara empiris dengan fenomena dunia nyata. 3 yaitu teori pragmatik. Teori ini berusaha menjelaskan pengaruh informasi akuntansi terhadap perilaku pengambilan keputusan. Kelas 3. Klasifikasi berdasarkan tujuan. Yang pertama, teori normatif. Teori normatif berusaha menjelaskan bagaimana seharusnya akuntansi dipraktikkan. Karena teori normatif bukan dihasilkan dari penelitian empiris, tapi dihasilkan dari kegiatan semi-research. Teori normatif hanya menyebutkan hipotesis tentang bagaimana akuntansi seharusnya dipraktikkan tanpa menguji hipotesis tersebut. 2. Teori akuntansi positif. Atas dasar pandangan positif, teori akuntansi positif berusaha untuk menjelaskan fenomena akuntansi yang diamati berdasarkan pada alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa. Tujuan dari teori akuntansi positif adalah untuk menjelaskan, to explain, dan memprediksi, to predict,
praktik akuntansi. Terima kasih.